Saya jujur saja tidak usah mencontohkan orang lain, tapi saya sendiri. Untuk tahap awal Pak, jangankan orang lain untuk memberikan semacam pemahaman sehingga bisa sadar untuk masuk menjadi anggota. Keluarga saya sendiri termasuk istri Pak, 1 tahun lamanya dibujuk sedemikian rupa, beliau mengatakan apa itu CU, apa itu koperasi. Tapi setahun kemudian ya, saya terus saja nabung selama 1 tahun ya, saya sendiri. Akhirnya dia heran ya. Jadi pada saat itu pelaksanaan rapat anggota yang pertama kok terjadi perkembangan ya? Dari 22 orang sudah menjadi 2000 lebih baru 1 tahun. 1 tahun ya? Ya, jadi bingung, berarti ini ada kepercayaan masyarakat. UKM Aufi hari ini mendapat kesempatan istimewa berkunjung jauh banget dari Jakarta. Ini sudah perjalanan boleh dibilang daerah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sangat menarik karena pada kesempatan ini kami mendapat kesempatan yang luar biasa akan berbincang-bincang tentang bagaimana membangun ekonomi kerakyatan yang dirintis oleh aktivis, politisi, lalu juga pernah menjadi eksekutif karena beliau ini pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi wakil bupati. Jadi lengkap bahwa Pak Anton adalah lengkap sebagai tokoh masyarakat, sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Pak Anton bisa diceritakan tentang bagaimana kiprah Bapak membangkitkan ekonomi rakyat, bukan kerakyatan Pak, ekonomi rakyat di daerah Bapak ini Pak. Silakan Pak Anton. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Jauh dari Jakarta ke sini, tadi artinya 2 kali penerbangan, baru nyampe ke Putu Sibau namanya Pak. Ya, kami betul-betul merasa bangga sekali karena daerah kami yang cukup jauh ini masih mau Pak kunjungi tempat kami. Dan rencananya sudah sangat lama. Oh ya, rencananya sudah sangat lama baru tercapai saat ini kan. Baik Pak, jadi tadi disebutkan pernah jadi anggota DPR. Sebenarnya perlu saya ralat karena beda juga namanya anggota DPR itu udah level nasional. Tapi saya yang jelas pernah menjadi ASN dengan hak pensiun ya. Pada tahun 2008 saya sudah pensiun. Kemudian melanjutkan menjadi anggota DPRD Pak Kabupaten Kapuas Hulu, masuk ke 2 periode. Tapi pada periode kedua, nah saya dilamar juga oleh calon bupati untuk menjadi wakil bupati. Dan saya terpilih pada periode 2016-2021. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang ekonomi rakyat, ya, kami istilahnya pada tahun 2001 itu memulai sebuah gerakan yang disebut dengan kredit union. Nah, pada saat itu sebenarnya hampir saja tidak jadi. Kenapa? Karena persyaratan itu ya minimal paling tidak ada 50 orang yang kita harapkan bisa bergabung untuk memulai atau merintis
sebuah lembaga ekonomi ini. Nah, namun dalam perjalanan kami ditanya, ya, terutama oleh fasilitator pada saat mau pembentukan itu, Pak siapa tuh? Pak Air Mecer, Oh, ya, Pak iya, Mecer, iya. ya. Nah, beliau artinya menanyakan kepada kami, terserah Anda sekalian, karena pada saat itu tidak mencapai seperti apa yang diharapkan. Jadi yang yang bertekad untuk tetap dilanjutkan itu hanya 22 orang. Dari persatuan Dari 50. ya, awalnya memang cukup ramai. Iya. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan satu persatu juga menyatakan diri mundur karena berbagai kesibukan. Tetapi kami sebanyak 22 orang sebagai pendiri itu bertekad bahwa koperasi ini, ya, yang namanya kredit union, yang kami sebut pada saat itu, pada akhirnya disepakati namanya Tilung Jaya. Ya, Tilung. Ada artinya tuh, Pak? Artinya di sini ada gunung, ya, yang cukup tinggi, ya, namanya Bukit Tilung. Ya, dan di situ ada semacam cerita bahwa gunung itu keramat. Ya. Nah, kami ambillah dari sejarah Bukit Tilung itu menjadi nama CU kami. Jadi artinya kami mengharapkan bahwa Tilung Jaya itu terus bisa berkembang. Makanya terakhir kami ambil secara lengkap namanya Tilung Jaya. Nah, kesimpulannya kami sepakat pada tanggal 15 Oktober tahun 2021 kami menyatakan membentuk CU Tilung Jaya dengan modal yang sangat kecil, Pak. Karena satu orang itu 100.000. Jadi hanya, ya, 2.200.000 modal awal. Oke. Nah, itu yang kami yang kami rasakan bahwa sebenarnya hal itu tidak mungkin. Tetapi kami punya tekad karena kami melihat bahwa banyak potensi, terutama masyarakat kita yang penghasilannya sebenarnya tinggal bagaimana kita ngatur, bagaimana cara mengaturnya. Nah, di kredit union ini saya melihat bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari untuk dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, ya, bagaimana pembelajaran, ya. Karena bagaimana supaya, ya, istilahnya mereka dapat memanfaatkan, ya, penghasilan mereka itu supaya ada sebagian tidak dihabiskan, ya, tapi malah kita harapkan bisa disimpan ataupun ditabung untuk masa depan. Karena masa depan ini, terutama kita yang masyarakat pedalaman, barangkali dia tidak berpikir bagaimana untuk pendidikan, bagaimana untuk kebutuhan hidup selanjutnya, bagaimana untuk hari tua, ya. Nah, itu yang kita kita tanamkan kepada masyarakat, bahwa kita punya lembaga, ya, untuk sebagai wadah untuk menempatkan, ya, artinya sebagian atau menyisihkan sebagian saja, ya, tidak secara keseluruhan dari penghasilan kita, supaya ada harapan kita untuk masa depan. Pak Anton, kan kebanyakan kredit union itu kan berangkatnya dari lembaga gereja, ya. Ya. Tadi yang melatar belakangi niat Bapak dan teman-teman yang jumlahnya akhirnya baru 22 itu, ya, apa, Pak? Apakah juga memang ada semangat gerejani atau apa? Ya, jadi sebenarnya memang ini juga artinya ada dorongan dari yang disebut dengan Dewan Paroki, Pak. Ya, Dewan Paroki, artinya keterlibatan gereja ada. Ya, jadi saya sampaikan bahwa keterlibatan gereja ada melalui Dewan Paroki. Salah satu seksi, ya, seksi sosial, ya, itu mengharapkan bagaimana kita bisa membentuk sebuah kelembagaan yang mengatur tentang keuangan. Nah, kita harapkan pada saat itu Pak Mecer bisa membantu kami sebagai fasilitator untuk dapat, ya, artinya bagaimana beliau memberikan penjelasan, ya, kepada kita manfaat daripada kredit union itu. Nah, itu dari sosial ekonomi, Pak, ya, dari seksi sosial ekonomi di Dewan Paroki Putu Sibori. Pak Anton, dengan 22 orang, ya, sekarang menjadi berapa banyak ribu orang, Pak? Ya, setelah kurang lebih hampir 22 tahun, hampir seperempat abad. Hampir seperempat abad. Ya, terakhir data kami per 31 Desember tahun 2022 itu berjumlah 23.600. Luar biasa, Pak. Kalau di Jawa 6.000, 5.000 itu sudah banyak, Pak. Ya.
Ya, ini tadi saya katakan bahwa jumlahnya ada 23.636 orang. Yang daftar sampai dengan tahun 2022 ya 31 Desember itu sebenarnya sudah lebih 30.000. Tapi ada sebagian yang memang artinya tidak melanjutkan, bahkan keluar. Sebagian juga ya keluar karena meninggal ya. Itu maka sampai saat ini anggota yang betul-betul menjadi anggota kita itu ada sebanyak 23.636 orang. Pak Anton kan ini kan wilayahnya anggap tadi kami sebutkan bahwa di perbatasan Indonesia Malaysia ya. Wilayahnya sangat amat luas Ya. Kalau Bapak sering menyebut ini se-Jawa Barat, provinsi Jawa Barat. Ya. Jangkauan keanggotaannya sampai sejauh kemana Pak? Kalau dihitung kilometer Pak? Ya kalau hitung kilometer yang paling jauh itu wilayah kami daerah kecamatan namanya Puring Kencana. Itu betul-betul berbatasan dengan wilayah Malaysia Timur Pak, yaitu Sarawak. Nah, dari kecamatan itu ke Malaysia itu hanya 15 menit saja Pak. Ya. Nah, dari kantor pusat kita ini ke lokasi pembinaan yang paling jauh ke kecamatan Puring Kencana tadi itu kurang lebih 200 km Pak. Dari ibu kota ini. Nah, itu menyebar dan bahkan tempat pelayanan kita itu bukan saja kita lewati dengan jalan darat, tetapi ada juga yang kita tempuh dengan jalur air atau jalur sungai. Nah itu kan sangat amat membutuhkan energi, semangat, ketahanan, tekad itu. Membangunnya bagaimana Pak teman-teman yang ada di lapangan itu? Ya, karena memang ada persyaratan jika sudah memenuhi minimal 1.000 anggota, maka kita berhak untuk mendirikan kantor cabang. Nah, untuk pelayanan terdekat itu kita membangun kantor-kantor cabang Pak, yang saat ini sudah mencapai 15 kantor cabang di Kabupaten Kapuasulu. Nah, semuanya punya kantor, punya kantor untuk pelayanan. Nah, itu ada 15 kantor cabang. Nah, kembali lagi soal membangun militansi teman-teman yang di lapangan, juga meyakinkan anggota yang tadi mungkin masih belum tertarik, masih sulit dengan berbagai alasan. Bagaimana Pak? Kan ada kiat-kiat tersendiri Pak Anton. Ya, memang kendala itu luar biasa Pak. Begitu CU kami ini mulai berdiri ya, dan kita artinya menawarkan kepada masyarakat kita, apalagi masyarakat pedalaman. Jangankan masyarakat pedalaman, masyarakat di kota saja ya, itu mendengar ada yang namanya CU ataupun mereka samakan dengan koperasi, mereka langsung sebenarnya udah tidak bisa menerima lagi karena banyak pengalaman yang ada. Koperasi-koperasi seperti koperasi unit desa dan segala macam ya, itu tidak ada yang bertumbuh kembang dengan baik, bahkan tidak lagi muncul, namanya pun tidak ada lagi. Nah, ini yang merupakan kendala yang paling besar bagi kami. Tetapi setelah kami mendapatkan ya artinya pembelajaran, pelatihan, kami tahu bahwa ini pasti beda. Nah, artinya kalau betul ini dilaksanakan ya, dari pembelajaran yang kita dapat, saya yakin masyarakat itu pasti akan menerima. Dan ini kita lakukan secara berulang-ulang Pak. Ya, tidak akan mungkin sekaligus mereka langsung terima. Nah, siapa yang memulai di tempat itu, dia merasakan hasilnya, dia juga menceritakan. Itu paling tidak bisa membantu kita. Karena kalau tidak, ya kita tidak mampu Pak. Untuk pengurus kami hanya berjumlah 9 orang. Sedangkan wilayah Kapuasulu ini tadi saya sebutkan, seprovinsi Jawa Barat ya, kurang lebih 29.000 kilometer persegi. 29.000 kilometer persegi. Ya, 825 kurang lebih seperti itulah. Iya. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bosan-bosannya Pak, tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa CU itu beda. Nah, mari kita sama-sama ya, supaya kita dapat merasakan manfaatnya. Nah, puji Tuhan, saya kira sampai dengan saat ini ya, dengan jumlah anggota yang sekian banyak, itu telah terbukti bahwa mereka merasakan manfaatnya. Nah, dari mereka yang telah merasakan manfaat, baik itu untuk pendidikan, untuk kesehatan, ya untuk usaha, mereka semua menceritakan. Kalau dilaksanakan dengan benar, ya pasti bisa. Nah, karena satu tujuan daripada CU itu adalah pemberdayaan pertama,
kedua berusaha untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Karena selama ini ya mereka sudah trauma dengan koperasi. Ya, mohon maaf, untuk urusan di bank mereka tidak biasa. Nah, akhirnya kita yang jemput bola. Nah, karena mereka yang sudah merasakan dari tahun ke tahun, mereka yang menceritakan lagi kepada yang lainnya. Nah, terkait dengan hasil yang perjuangan yang luar biasa dikaitkan dengan pendidikan keluarga. Ya. Seberapa banyak mungkin anak-anak anggota yang sudah mampu melanjutkan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi dibandingkan mungkin anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, atau mungkin keluarga yang lain dalam satu lingkup keluarga itu sudah seberapa besar, Pak? Ya, saya kira mereka merasa sangat rugi kalau seandainya anak-anak itu tidak mengenyam pendidikan sekarang ini. Iya. Karena itu artinya hasilnya Tilung Jaya kan ya? Salah satunya iya. Karena CU yang ada di Kapuas Sunin cukup banyak. Ya, artinya bukan hanya Tilung Jaya saja, tetapi dari anggota Tilung Jaya, dari usulan permohonan pinjaman, Pak, kita melihat sebagian itu adalah untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Nah, mereka merasakan bahwa pendidikan itu perlu. Jadi jangan heran kalau sekarang ini kita masuk ke pedalaman, ya mungkin kalau dari segi tampilan fisik, ya, rumah atau keadaan kampung segala macam, tapi kita akan kaget, Pak, bahwa di situ itu ada tamatan dokter, apalagi yang ya, istilahnya S1 yang bersifat umum, apakah dari fakultas hukum, pendidikan, ekonomi, itu saya kira udah merata hampir setiap kampung. Dan sebagian memang dari CU. Nah, itu yang kami yang selama ini kita rasakan seperti itu, Pak. Jadi itu menjadi salah satu kebanggaan dari Pak Anton sebagai perintis ya. Ya. Kalau misalnya itu salah satu kebanggaan gitu. Kebanggaan lain apa, Pak, dengan rintisan Bapak yang luar biasa ini, Pak? Saya jujur saja tidak usah mencontohkan orang lain, tapi saya sendiri. Untuk tahap awal, Pak, jangankan orang lain untuk memberikan semacam pemahaman sehingga bisa sadar untuk masuk menjadi anggota. Keluarga saya sendiri termasuk istri, Pak, 1 tahun lamanya dibujuk sedemikian rupa. Beliau mengatakan, apa itu CU, apa itu koperasi. Tapi setahun kemudian, ya, saya terus saja nabung selama 1 tahun. Ya, saya sendiri. Ya, akhirnya dia heran. Ya. Jadi pada saat itu pelaksanaan rapat anggota yang pertama, kok terjadi perkembangan ya? Dari 22 orang sudah menjadi 2000 lebih, baru 1 tahun. 1 tahun ya? Ya, jadi bingung, berarti ini ada kepercayaan masyarakat. Dan itu mujizat Tuhan juga mungkin. Dan saya terus mengatakan, bagaimana kami akan mengembangkan CU? Keluarganya sendiri tidak mau menerima. Nah, akhirnya ibu itu menerima dengan dengan senang hati. Dan akhirnya menjadi aktivis. Dan aktivis. Kenapa? Saya katakan, beliau itu juga ASN. Ya, saya itu ASN. Sekarang ini, Pak, ya, hanya karena kebetulan sudah pensiun, tapi dia juga saat ini menjadi anggota DPRD setelah pensiun. Ya. Nah, begitu terima gaji, Pak, dia tidak pernah membawa uang pulang ke rumah. Tetap dia bayar dulu. Artinya kewajiban dia dicek. Nah, ini yang menurut saya itu luar biasa. Itu yang saya rasakan, Pak. Tidak usahlah orang lain, tapi dalam keluarga sendiri. Nah, artinya ya setelah 22 tahun CU berdiri, saya anggap simpanan saya itu anggap uang habis. Tapi suatu saat kapan saya waktu istirahat, saya mau coba-coba lihat buku simpanan, saya kaget. Selama 22 tahun kok simpanan saya beserta anak-anak, ya artinya nilainya luar biasa. Nah, saya jujur saja hanya punya 2 anak, Pak. Boleh disebutkan putra-putrinya, Pak? Ya, yang pertama Anselmus Rinaldi, SEMM, ya. Dia sekarang membuka usaha, Pak. Dia membuka usaha ya semacam minimarket. Dia punya karyawan kurang lebih 40 orang sekarang. Ya, dia tidak mau disuruh jadi pegawai, tidak mau. Ya artinya saya juga heran mau seperti apa. Nah, saya akan mengembangkan usaha saja, Pak. Tapi saat ini dia ya artinya mengembangkan usaha itu dan yang saya merasa bangga, dia bisa mempekerjakan orang. Orang sangat sulit mencari pekerjaan, tapi dia bisa mempekerjakan orang. Nah, salah satu modal awalnya itu dan sampai saat ini CU Tilung Jaya. Jadi
dan niat menjadi modal utama ya Pak? Pasti, itu pasti. Nah, kemudian yang kedua, ya anak saya yang kedua itu namanya Evi Fania Rizka, dia dokter. Sekarang tugasnya di Surabaya. Ya, jadi pembiayaan untuk menjadi seorang dokter itu saya tidak perlu sebutkan besarnya, tapi luar biasa. Nah, namun begitu awal ya, saya mengambil kesulitan. Saya manfaatkan CU ini. Kalau tidak ada CU ini, pasti dua anak saya itu tidak jadi orang. Ya. Sekarang sudah gampang Pak, dia sudah bekerja, yang dua-duanya sudah bekerja, artinya saya bersyukur semua pinjaman sampai dengan hari ini sudah selesai. Yang beban saya maksud saya. Iya. Nah, itu. Dan itu menjadi magnet tersendiri ketika Bapak juga menceritakan kepada orang lain mungkin. Oh, itu pasti. Dan terutama misalnya Pak, kalau mungkin yang level-level pendidikannya ada di middle ke turun ya. Tapi untuk meyakinkan yang orang-orang yang sudah edukasinya tinggi, itu bagaimana Pak? Dengan contoh yang Bapak berikan Bapak itu. Pasti kita akan mendapat kritik. Ya. Artinya orang yang mungkin pola pikirnya sudah jauh ke depan itu lebih kritis Pak. Dan kita senang. Karena kita harus tahu apa sebenarnya kelemahan kita. Di mana letak kelemahan kita? Nah, satu yang menurut saya tidak ada di lembaga lain, bahwa setiap anggota yang masuk sebagai anggota CU itu wajib hukumnya untuk ikut pendidikan kredit union, pendidikan CU namanya. Iya. Dan itu pasti Pak Anton manfaatkan untuk mengembangkan CU-nya ya Pak, orang-orang yang kritis itu ya. Pasti. Nah, artinya kita tidak terlalu banyak harus memberikan komentar, hanya kita harapkan yang bersangkutan harus ikut pendidikan. Nah, dari pendidikan itu, informasi itu terjawab Pak. Oh, CU ini seperti ini gitu. Oh, rupanya begini caranya. Nah, artinya CU itu bukan hanya membina diri pribadi, tapi juga membina keluarga. Karena CU itu mulai orang hidup sampai mati juga tetap diperhatikan. Itu kelebihannya. Kalau kita cerita CU ini panjang sekali Pak. Iya. Dan itu menarik. Iya. Dan itu menarik. Iya. Pak Anton, perjuangan panjang. Lalu Pak Anton sendiri menjadi contoh. Ya. Pak Anton sudah pernah menikmati posisi-posisi yang membanggakan gitu ya. Sebagai ketua CU juga berhasil dalam aktivitas lain, dalam dunia politik berhasil, dalam bidang eksekutif berhasil gitu. Lalu seberapa besar pengaruh kemudian dari keberhasilan Pak Anton itu Pak? Ya, artinya sebenarnya kita berusaha ada kaderisasi Pak, karena ini penting. Nah, di CU itu memang selalu kita utamakan adalah pendidikan. Setelah pendidikan dasar yang kita berikan, itu ada pendidikan lanjutan. Nah, kita harus melihat potensi-potensi anggota mana sebenarnya yang kita harapkan dapat membantu mengembangkan CU itu. Nah, karena ini penting Pak. Nah, kalau orang tidak memahami itu, saya kira tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Yang kedua, kalau tanpa ada kaderisasi, kita ini kan menjelang tua Pak. Menjelang waktu, apalagi persyaratan. Jujur saja, saya ini sudah melanggar persyaratan Pak. Nah, saya nggak bisa jadi anggota CU loh Pak. Waktu kenalan itu sudah 60. Karena sebagai pengurus CU tidak boleh lebih berusia 60 tahun. Tapi terakhir saya kemarin menjabat pada pelaksanaan RAT tahun buku 2019, saya habis waktu Pak. Saya tidak lagi mendaftar. Saya karena sadar betul pada saat itu usia saya sudah hampir 60 tahun. Sudah 62 tahun. Nah, jadi saya tidak akan mungkin melanjutkan ini. Tetapi karena tidak ada satupun, CU sudah begitu besar. Nah, saat itu pada saat rapat anggota tahunan yang dihadiri kurang lebih 1.200 orang Pak, itu secara serempak berdiri meminta untuk kembali menjadi ketua, dan itu dihadiri oleh utusan BKCU Kalimantan, dulu BKCU Pak, kan? Sekarang Puskop Cina. Nah, itu makanya mau tidak mau ya saya walaupun melanggar saya coba, saya sisa waktu yang ada ini ya saya terus upayakan untuk
untuk dapat terus melanjutkan. Namun saya sudah berjanji ya, bahwa selesai masa jabatan saya ke depan ini saya harus mundur. Ya, saya harapkan kader-kader yang ada itu siap tampil sebagai pimpinan di CU Jaya. Ya. Keberhasilan Pak Anton ini kan yang memang luar biasa ya, terus yang pasti masih mempunyai mimpi-mimpi baru ke depan. Harapan Bapak untuk regenerasi melanjutkan mimpi Bapak itu kira-kira akan seperti apa, Pak? Ya, saya kira kita kan pengurus bukan satu orang. Nah, kami di Cilung Jaya ini pengurus ada 9 orang, ditambah pengawas 3 orang. Nah, kita harapkan juga ada pangkalan kolektor di setiap kantor cabang. Itu adalah merupakan kaderisasi kita sebenarnya. Nah, harapan kita memang CU ini jangan terpaku pada satu orang, jangan terpaku pada katakanlah ketergantungan pada satu orang. Tapi CU ini adalah sebuah lembaga, maka tidak ada perbedaan sebenarnya, ya. Karena kalau hanya tergantung pada 1-2 orang, maka ke depan CU ini rasanya akan berbahaya menurut saya. Nah, oleh karena itu memang begitu kita ditunjuk sebagai pengurus, pengawas yang ada, kita harus punya tanggung jawab secara kelembagaan dan dilakukan secara bersama-sama. Saya yakin pasti akan bertahan. Yang kedua, ya anggota betul-betul memahami tugas dan kewajibannya. Karena hak dan kewajibannya. Karena kalau tidak, sehebat apapun lembaga ini, saya yakin juga akan berakhir dengan ya tidak kita harapkan pasti begitu. Pak Anton untuk kali ini sangat berterima kasih mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Kita pasti akan selalu ketemu lagi ya, untuk channel KM Aufi. Boleh. Terima kasih Pak Anton. Oke, sama-sama Pak. Ya.